Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dari Arnold Jawa Channel dalam acara Wisdom Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar Bapak Ibu? Hari ini kita sudah ada di bulan Februari. Mungkin Anda berkata, wah cepat sekali ya, kita baru masuk di bulan Januari, saya sudah Februari lagi. Ya Bapak Ibu, memang kondisi hari ini adalah kondisi yang menarik Bapak Ibu. Anda kerja setiap hari, Anda beraktivitas setiap hari, Anda mungkin tidak merasa bahwa ini sudah bulan Februari. Bapak Ibu, di bulan Februari adalah waktu yang indah sekali untuk Anda belajar. Saya mengerti bahwa Bapak Ibu, kita terus belajar tentang firman Tuhan, kita terus mengerti kehendak Tuhan dari waktu ke waktu yang membawa Bapak Ibu dan saya semakin dekat dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih banyak Anda sudah memberikan doa, daya, dan dana bagi kami. Kami percaya itu adalah sebuah anugerah Tuhan yang harus kita kembangkan dan terus kita perlakukan untuk perebaran kerajaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda bisa terus belajar firman Tuhan. Saya mengerti bahwa dalam banyak peristiwa, ini ada banyak peristiwa hari ini Bapak Ibu, di muka bumi ada banyak peristiwa. Kalau Anda melihat juga Trump boleh naik menjadi presiden, dan kemudian dunia sedang digoncang dengan banyak hal, dan ada banyak malapetaka yang terjadi. Ini baru bulan Februari juga belum ya, baru akhir Januari. Sudah banyak yang terjadi. Saya tahu bahwa kita memasuki zaman yang akhir. Waktu yang terakhir di mana situasi muka bumi ini menjadi kurang aman sepertinya bagi Anda dan saya. Tapi Bapak Ibu tidak usah takut karena Anda dan saya kita adalah prajurit-prajurit Tuhan. Engkau dan saya ditugaskan Tuhan untuk pergi menginjil. Semua yang kau perlukan, semua yang kau kerjakan, yang kau butuhkan, Tuhan yang mengatur bagi Anda dan bagi saya. Bapak Ibu, anugerah Tuhan limpah. Saya mengerti bahwa hari ini Anda bersukacita, saya juga bersukacita. Marilah kita terus mengejar hal yang indah. Kita terus mengejar waktu yang baik. Sebab Tuhan datang segera. Firman Tuhan ya dan amin. Saya percaya Bapak Ibu, Anda boleh terus belajar dan kita akan menemukan Tuhan yang benar. Tuhan Yesus Kristus, pemilik kerajaan sorga dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, pemirsa dari Arnold Jawa Channel dalam acara Wisdom Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Hari ini kita mau menceritakan mengenai satu nubuatan yang indah. Kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab Amos Bapak Ibu, nah, Anda membuka kitab Amos 9. Cerita ini sudah berkali-kali dan ini cerita juga sempat diambil oleh PB dan diambil cerita itu bicara mengenai pembangunan konsep bait suci Tuhan. Kita baca sebentar ya. Pada hari aku mendirikan kembali, Amos 9 ayat 11, pondok daun yang telah roboh. Aku akan menutup pecahatan dindingnya dan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku membangun kembali seperti zaman dahulu kala supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom. Bangsa Edom itu adalah bangsa di sebelah kanan Israel, gitu ya, di bagian bawah, gitu ya. Dan segala bangsa yang kusebut milikku, demikian firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan bahwa pembaca akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur, penabur benih. Gunung-gunung akan meniskan anggur baru, segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel, mereka membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya, mereka menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Saudara Tuhan, cerita ini merupakan sebuah nubuatan yang ditunggu orang Israel. Bapak Ibu mengerti bahwa orang Israel itu terbuang selama hampir 2000 tahun Bapak Ibu terbuang ke bangsa-bangsa. Nah, selama mereka terbuang, mereka sadar kesalahan mereka. Mereka tahu bahwa mereka ini sudah berdosa. Cerita itu mereka dapatkan bahwa mereka harus kembali sama Tuhan. Dan mereka menunggu kapan Tuhan akan mengembalikan mereka. Karena mereka tahu bahwa kembali itu harus karena Tuhan. Hari ini memang orang Israel kembali sama Tuhan, tapi belum mengenal siapa Tuhan Yesus ya Bapak Ibu ya. Jadi kembali sama Tuhan itu menurut Tuhannya mereka. Orang Israel punya konsep soal Tuhan itu berbeda dengan orang kita, orang yang percaya. Nah,
waktu zaman dulu, setiap hari Sabat di sinagog, di seluruh muka bumi, Nabi itu akan membaca sebuah kata dari Torah. Dan kata-kata itu, kalau ada membaca seorang Nabi yang membaca dari Torah pada hari Sabtu atau Sabat di sinagog, dikatakan sebagai Haftorah. Tuhan Yesus pernah membaca jadi ke sinagog. Dikatakan bahwa pada satu hari, kita baca Lukas 4, itu Tuhan Yesus pernah seperti itu, Bapak Ibu. Lukas 4 katakan bahwa ayat 16, ia tiba di Nazaret, tempat dibesaran menurut kebiasaannya pada hari Sabat. Setiap Sabtu dia masuk ke rumah sinagog dan berdiri membaca dari Alkitab. Nah, Tuhan Yesus itu sedang membaca Haftorah. Nah, Haftorah itu merupakan sebuah ayat yang tidak begitu panjang ya dibaca. Kemudian dari waktu-waktu yang lama tujuannya menyampaikan satu nubuatan. Dan nubuatan itu orang Israel mendengar dan mereka selalu bertanya-tanya kapan, dan kapan. Sampai waktunya tiba bahwa mereka akan kembali ke tanah kediaman mereka akan dibawa kembali ke tempat kediaman mereka yang terdahulu, dan mereka bisa membangun kota-kota, membangun kebun buah-buahan, dan membangun semuanya. Nah, cerita itu sebenarnya digenapi pada tanggal kemerdekaan Israel 14 Mei 48. Kalau Anda lihat 14-15 ya, karena tanggal itu kan kalau orang Israel pakainya adalah malam dan menjadi siang ya. Jadi ada dua tanggal yang dipakai. 14 atau 15 Mei 1948. Tepat di mana Israel itu merdeka. Kita mengerti 14 Mei itu hari Jumat. Anda bisa cari sendirilah di Google Bapak Ibu ya. Dan 15 Mei itu hari Sabat, Sabtu. Anda bisa mengerti bahwa cerita bahwa hari Sabat seorang imam membaca Haftorah itu digenapi. Firman Tuhan itu pengenapannya adalah ya dan sudah dan akan ya, ada dua ya, ya dan akan. Itu bicara juga ke depan dan bicara juga hari ini. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Bapak Ibu, apa yang terjadi pada saat hari Sabat 15 Mei 48? Di situ Israel kembali ke tanahnya, mereka merdeka. Dan mereka boleh membangun kembali semua yang tertulis dalam kitab Amos. Mereka percaya bahwa kitab Amos itu adalah proses kembali. Ada perbedaan kalau kita percaya, saat yang satu lagi, kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sudah membangun satu tubuh Kristus yang mereka menjadi satu, yang membangun puji-pujian selayaknya Daud gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda melihat mereka itu kemudian punya tanah, punya perkebunan, punya kebun buah-buahan, mereka menanam, dan kemudian Israel maju menjadi negara yang bisa mengekspor, bahkan negara kecil yang sering berperang, tapi kayanya luar biasa. Kalau Anda melihat, sebetulnya kisah itu sebuah kisah jawaban, di mana di masa-masa yang di masa lalu, Tuhan sudah mengatakan satu perkataan nubuatan dan digenapi di abad 20. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan berkata bahwa semua yang nyata terjadi dan itu lebih kuat dibandingkan sejarah akan terjadi atas Israel. Tetapi ini semua adalah satu firman yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Kita tahu bahwa firman Tuhan yang Anda baca tadi ya, dari kitab Amos Anda baca, bahwa firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri, dan perkataan itu pasti terjadi. Firman Tuhan adalah sesuatu yang pasti terjadi. Jadi Anda bisa mengerti bahwa firman Tuhan akan terus berlari menuju kepastian kejadiannya. Kalau Anda melihat kejadian hari ini, lalu kejadian lagi ke depan, Israel sekarang sedang ramai, Bapak Ibu Anda lihat di berita-berita, ini sedang ada kita catat dengan Gaza, tetapi kondisinya kita catat juga masih bunuh-bunuhan.
ini pada tanggal hari ini Januari bulan Januari yang terakhir 30 sore hari kita membaca di media massa bahwa orang Israel membunuh lagi 30 orang. Masih banyak. Situasinya sudah Tuhan bangun. Tetapi di akhir ini kita akan melihat bahwa akhir zaman segera terjadi. Bapak Ibu, Haftorah, misteri. Sebuah firman Tuhan yang dikatakan dari kata-kata persabat setiap hari Sabat di sinagog di seluruh muka bumi sudah terjadi. Tuhan berfirman dan pasti terjadi. Hari ini kita sedang memasuki satu masa akhir dari akhir zaman. Di akhir zaman ini, Anda akan melihat semua yang firman Tuhan katakan akan terjadi. Walaupun sebenarnya tidak mungkin, akan terjadi semuanya. Yang paling penting untuk Anda mengingat dan saya mengingat adalah engkau dan saya harus pergi kabarkan kabar baik. Cerita mengabarkan kabar baik adalah sangat penting. Waktu tidak akan banyak lagi. Waktu sudah mepet sekali. Engkau dan saya harus pergi kabarkan kabar baik. Cerita kita hidup di muka bumi ini akan segera berakhir. Situasi yang ada hari ini, seperti yang Tuhan sudah katakan, firman Tuhan, ya dan amin, dan kejadiannya di depan mata. Bapak Ibu, kita harus bersuka cita. Sebab kita punya satu buku Alkitab. Buku ini adalah buku panduan. Saya meminta Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu membaca firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan dari Kejadian sampai ke Wahyu berulang-ulang setiap hari dan terus tidak pernah berhenti. Anda akan mengerti bahwa Tuhan mengatakan satu hal yang luar biasa sekali. Mungkin juga hari itu, peristiwa-peristiwa yang ada di muka bumi ini, semuanya ada di firman Tuhan. Engkau mungkin mengalami, mungkin tidak mengalami. Engkau mungkin mengerti atau mungkin tidak mengerti. Tetapi firman Tuhan mengatakan, semua Tuhan firmankan pasti terjadi. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan adalah kekuatan Anda dan saya. Peristiwa ini harus kau jadikan dalam hidup Anda satu kekuatan untuk terus memuji Tuhan. Shalom.